Waspada, satu anak di Pati meninggal dunia karena DBD. 599 desa di Jawa Tengah bakal tersambung internet. IRT di Rembang nekat jadi caleg di tengah keterbatasan modal. Selamat sore pemirsa, Jateng hari ini edisi Kamis 25 Januari 2024 kembali hadir menemani Anda. Selain berita hangat tadi, beragam berita aktual lainnya akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya, Puji Lestari. Berikut Jateng hari ini selengkapnya. Pemirsa, puluhan rumah di 4 desa di Brebes rusak disapu hujan deras dan angin kencang pada Rabu sore. Dalam video amatir warga, angin kencang datang disertai dengan hujan menyapu atap rumah. Inilah rekaman video amatir warga saat hujan deras disertai angin kencang menyapu atap rumah di Desa Pagejugan, Kecamatan Brebes, Rabu sore. Puting beliung juga melanda 3 desa lainnya yakni Desa Sigambir, Kedunguter, dan Kelurahan Pasar Bata. Akibat angin kencang, ratusan rumah warga di 4 desa tersebut mengalami kerusakan ringan hingga sedang. Puting beliung juga merobohkan sebuah baliho besar dan puluhan pohon. Dari penuturan warga, angin kencang disertai dengan hujan deras membuat mereka panik. Karena angin kencang yang datang dari arah timur terjadi kurang lebih setengah jam. Saya main beras di belakang, terus kok itu gendengnya malik, orang gendengnya malik, kotak, puluhnya kan perubuhan, jadi kan puluh lari ya. Kabur, sempat kabur ya Bu ya? Itu yang rusak apa aja Bu rumahnya? Belakang rumah dari pohon satu yang sebelah Pohonnya 2 pohon, selatan, Ketimpa dari semua. belakang, ya, yang pohon ini sampai ke depan rumah. Pasca diterjang puting beliung Rabu petang, warga bergotong royong memperbaiki rumah yang rusak. Akibat puting beliung, jaringan listrik juga padam. BPBD Kabupaten Brebes masih mendata rumah warga yang mengalami kerusakan. Dari Brebes, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, masyarakat Pati diminta waspada penyakit demam berdarah denggi. Hingga 24 Januari 2024 tercatat 23 kasus DBD dan 1 anak meninggal dunia. Kasus ini didominasi oleh anak-anak. Memasuki musim penghujan, kasus demam berdarah denggi merebak di Pati. Terdata pada 1 Januari hingga 24 Januari terdapat 23 kasus yang tersebar hampir merata di Kabupaten Pati dengan dominasi usia 5 hingga 14 tahun. Jika dibandingkan dengan data bulan Januari 2023 yang mencapai 92 kasus, kasus pada Januari 2024 ini tergolong sedikit. Namun masyarakat harus lebih waspada mengingat curah hujan yang tinggi berpotensi menyebabkan beberapa tempat tergenang air dan menjadi sarang jentik-jentik nyamuk. Kepala Dinas Kesehatan Pati Dr. Aviandi Tritanti Venusia menuturkan, terdapat 1 anak berusia 7 tahun meninggal pada 3 Januari lalu karena kasus DBD. Masyarakat diminta waspada mengingat gigitan nyamuk Aedes aegypti tak pandang usia. Teman-teman di puskesmas itu ya nggak henti-hentinya, Prakorcam ada apa semuanya digaungkan untuk ASN. Misalnya ada 1 kasus kita juga datang ke situ kan, dengan kita datang ke situ sekalian juga mengedukasi semuanya gitu. Jadi nggak bisa kalau kita nggak bersama-sama. Pihaknya pun rutin menerjunkan petugas puskesmas untuk menggerakkan pemberantasan sarang nyamuk dan masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini.
pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karkinanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, ya komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang gak perlu bingung lagi, datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU.
Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Satuan Perlindungan Masyarakat Satlinmas pada bulan Februari 2024 memiliki tugas khusus untuk ikut menyukseskan pemilu 2024. Nantinya akan ada 5 Satlinmas di setiap desa se-Kabupaten Rembang membantu mengamankan pemilu agar tetap kondusif. Tugas dari Satlinmas pada pemilu 2024 yakni menjaga ketertiban dan keamanan. Jika nantinya mengetahui adanya pelanggaran, Satlinmas tak berhak untuk menghakimi. Mereka diminta untuk melaporkan pelanggaran tersebut ke Kepala Desa selaku Kasatlinmas dan mitra Satlinmas yakni TNI dan Polri. Berdasarkan Permendagri nomor 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat, anggota Satlinmas memiliki tupoksi membantu pencegahan dan penanggulangan bencana hingga keamanan dalam penyelenggaraan pemilu. Slamet Haryanto selaku Kepala Dispermades Kabupaten Rembang mengatakan, untuk penguatan kapasitas Satlinmas mereka akan dilatih oleh anggota TNI selama 3 hari di Pantai Pasir Putih Wates. Yang diberikan adalah sesuai dengan tugas pokok dari Linmas. Linmas itu adalah unsur dari masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan masyarakat, dan di situ memiliki tugas pokok dan fungsi diantaranya untuk menjaga keamanan ketertiban, terus juga termasuk penanganan bencana dan lain sebagainya. Ada berapa nih yang ikut, Pak? Untuk saat ini di Kecamatan Kaliori itu 5 orang per desa. Jadi kalau dihitung 115. Dengan adanya bantuan dari tingkat Satlinmas, Slamet berharap pemilu akan semakin kondusif. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Salatiga melantik kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Untuk mendukung kesehatan anggota KPPS selama bertugas, Pemkot setempat akan melakukan pemantauan sampai tingkat kelurahan. Sebanyak 4.565 petugas KPPS dilantik Ketua KPU Kota Salatiga di Gedung Serbaguna Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Dalam pelantikan ini, anggota KPPS berjanji akan menolak segala bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melaksanakan tugas. Ribuan anggota KPPS ini tersebar di 652 tempat pemungutan suara, masing-masing TPS terdapat 7 petugas KPPS. Sejak mulai dilantik, para petugas KPPS ini sudah efektif mulai bekerja. Guna menghindari petugas kelelahan dalam melaksanakan tugasnya, Pemkot Salatiga bersama Dinas Kesehatan akan melakukan pemantauan kesehatan. Selain itu, para petugas KPPS juga didaftarkan di BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. TPS itu berjumlah 4.564. Bang, tadi itu Pak PJ mengingatkan terkait dengan kesehatan Bang, dan termasuk dengan BPJS. Berapa Bang dana BPJS untuk ribuan KPPS Salatiga? Kalau untuk 4.564 anggota KPPS ini sudah di cover, jadi secara tenaga kerja, BPJS tenaga kerja maupun kesehatan sudah tercover. Artinya tidak semua kemudian, karena sudah ada anggota KPPS juga yang ikut program BPJS Kesehatan dan juga ketenaga kerjaan, tetapi yang belum ini di cover oleh
pemerintah kota. Berapa yang Dan tercover KPPS yang di secara jumlah saya tidak bisa sebut, tapi memang ada untuk itu, ada apresiasi dari Pemkot untuk memfasilitasi. Proses sampai dengan tanggal 19 dan sesudahnya ini untuk DKK menyiapkan semua nakes yang ada sampai tingkat kelurahan untuk membackup terutama kesehatan para penyelenggara ini. Jangan sampai kejadian tahun-tahun dulu terjadi lagi. Ini sebagai upaya antisipasi ya Pak ya? Banyak yang tumbang ya Pak? Iya, betul sekali. Akan ada backup untuk BPJS-nya Pak? BPJS sudah clear. Berapa Pak? Sudah. Berapa total Pak? Aduh, nanti tanya sama Dinas. Berarti mereka dalam 1 bulan itu terbackup BPJS ya Pak ya? BPJS termasuk BPJS tenaga kerja. Sebelum hari pemungutan suara, KPPS melakukan sinkronisasi data serta mengawasi distribusi logistik di masing-masing TPS. Dari Salatiga, Agung Nugroho, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, meski tidak memiliki modal yang cukup, seorang ibu rumah tangga di Rembang tetap memberanikan diri maju sebagai calon legislatif. Mengentaskan kasus stunting dan menyerap aspirasi pemuda di Rembang menjadi salah satu misinya jika terpilih menjadi anggota legislatif nantinya. Inilah keseharian Indriana Priharistianti atau akrab dipanggil dengan Mbak Nana, seorang ibu rumah tangga warga desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Dirinya nekat maju sebagai caleg meski tak mempunyai modal yang cukup. Dengan dana ala kadarnya, Indriana mendaftar menjadi caleg dan bersaing di Dapil 1 Rembang. Dorongan semangat dari keluarga dan warga sekitar menjadi penyemangatnya untuk menjadi wakil rakyat. Metode kampanye yang dipakai cukup sederhana, yakni door to door, mendatangi rumah warga dan membagikan stiker bergambarkan dirinya serta menjelaskan visi misi sekaligus menyerap aspirasi. Kegiatan door to door ini diyakininya cukup efektif di tengah keterbatasan modal menjadi caleg. Saya ingin membantu menurunkan stunting, menyerap dan mengakomodir inspirasi anak-anak muda. Sehari-hari ngapain nih kegiatannya? Ibu rumah tangga. Jika terpilih nanti menjaga amanah yang dipercayakan masyarakat kepada saya. Target menang ya Mbak? Menang Mas. Berapa perolehan suara Mbak? 4.000 suara. 4.000 suara. Ini daerah pilih mana Mbak? Dapil Kota, Rembang 1. Dirinya berharap warga mampu memilih wakil rakyat yang berkompeten, memberikan kemajuan bagi masyarakat dan menjauhi politik uang. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Jateng hari ini. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng.
setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Lingkar Media Group membuka polling Presiden 2024. Caranya, klik link berikut ini. Klik salah satu pilihan Anda, isi data diri lalu klik kirim vote. Polling ini bukan merupakan hasil akhir perolehan suara. Jumlah suara sah mengikuti hasil ketetapan resmi KPU. Ayo buruan berpartisipasi dan dapatkan bingkisan menarik untuk 4 orang yang beruntung. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini, pemirsa. Ribuan petani menyerbu gebiar pupuk murah di gudang pupuk Kecamatan Margorjo Pati. Para petani bisa membeli pupuk non-subsidi dengan harga Rp270.000 yang jauh lebih murah dari harga normal yakni Rp450.000.
Gebiar pupuk murah ini menjadi angin segar di tengah subsidi pupuk yang dikurangi. Ribuan petani mendapatkan 50 kg pupuk yang terdiri dari 25 kg pupuk urea dan 25 kg pupuk NPK. Diskon pupuk murah ini dimaksudkan untuk membantu petani dalam mempercepat musim tanam, mengingat pasca kondisi El Nino 3 bulan lalu mereka tak bisa menanam padi. Direktur Produksi PT Pupuk Indonesia Bob Indiarto menuturkan, petani dapat menebus 50 kg pupuk dengan harga Rp270.000. Padahal harga normalnya Rp450.000. Kepercayaan dari pemerintah untuk membantu para petani untuk melakukan acara Gebiar Diskon Pupuk Indonesia, di mana para petani ini memperoleh 50 kg pupuk yang terdiri dari dua jenis, yang satu pupuk urea 25 kg, kemudian pupuk NPK 25 kg, yang seharusnya ini harganya keduanya tadi Rp450.000. Terus kemudian kita mengadakan diskon 40%, sehingga para petani hanya membayar Rp270.000. Kepala Dinas Pertanian Pati Nikentri Meningrum menjelaskan momentum ini membantu para petani di tengah situasi subsidi pupuk yang dikurangi. Mungkin dalam mereka sudah mulai tanam dan ini ada pupuk non subsidi, yang jelas ini harganya juga di diskonnya juga cukup banyak, jadi mudah-mudahan ini bisalah menjadi petani ini terbantu ya. Ini tadi kan 5.000 ya, ini per petani dapat berapa alokasi? Tadi 25 urea, 25 NPK. Gebiar pupuk murah ini mendapatkan apresiasi dari salah satu petani gamelan. Pengurangan pupuk, tapi dengan adanya seperti ini juga sangat membantu. Dan mudah-mudahan acara semacam ini sering-seringlah dilaksanakan oleh pemerintah. Diinformasikan gebiar petani sendiri dilakukan di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan daya ungkit desa pelosok di wilayah Jawa Tengah, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong keberadaan internet di desa. Program internet desa tidak hanya untuk mendukung sektor ekonomi, namun juga pemberdayaan desa wisata dan peningkatan desa digital. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika meluncurkan program internet desa. Program tersebut sudah dimulai sejak 2022 lalu dengan 53 desa pelosok dari 7 kabupaten yang masuk kategori blank spot. Pada 2023 jumlah desa yang tersambung internet bertambah menjadi 381 desa. Di tahun 2024 Pemprov Jateng akan meningkatkan program internet desa hingga menjangkau 599 titik desa pelosok. Untuk beberapa desa yang menjadi perhatian utama dalam desa yang selama ini blank spot atau daerah susah sinyal internet. Diharapkan dapat digunakan ataupun dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan, di samping meningkatkan komunikasi, juga kami dalam rangka untuk meningkatkan promosi gitu ya, masing-masing UMKM dan juga pariwisata yang ada di desa-desa di Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah ini. Program internet desa merupakan transformasi digital dalam komunikasi pengembangan pariwisata dan perekonomian di Indonesia. Melalui program internet desa, diharapkan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar, sekaligus mendukung desa tanggap bencana untuk pemasangan early warning system. Dari Semarang, Inufan, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Persib Pekalongan mengakui keunggulan PSIS dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Hoegeng Kota Pekalongan. Dalam laga tersebut, tuan rumah kalah tipis 2-1. Sejak peluit pertama dibunyikan, Persib Pekalongan berinisiatif untuk melakukan serangan bergelombang. Namun kokohnya pertahanan PSIS, sebuah serangan yang datang bisa dimentahkan. Dari 4 kali sepak pojok yang dilakukan pemain tuan rumah, tak satu pun yang bisa dikonversi menjadi gol. Alhasil, babak pertama berakhir dengan skor kacamata.
5 menit babak kedua dimulai, PSIS menyarankan gol pertamanya melalui titik penalti oleh Carlos Fortes yang dilanggar oleh pemain belangan Persib. Skor 1-0 untuk keunggulan PSIS. Melalui serangan cepat, Persib mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di menit ke-66 melalui kerjasama apik. Gol penyama kedudukan dicetak oleh penyerang Al Ahmad. Hingga waktu normal berakhir, kedudukan masih sama kuat 1-1. Laga uji coba yang dibayangi hujan gerimis berlangsung seru lantaran kedua tim memainkan permainan cepat dan keras. Namun di penghujung babak kedua berakhir, tandukan Tri Kurniawan dari PSIS di menit 90+2 gagal diantisipasi kiper tuan rumah sehingga mengubah skor menjadi 1-2 untuk kemenangan tim tamu. Pelatih kepala Persib Gatot Barnowo mengatakan kekalahan anak asuhnya karena baru libur sepekan langsung bermain dengan lawan tanding yang lebih berpengalaman. Ya memang perbedaannya kalau dia kan persiapan lebih lama, kita baru habis libur 1 minggu, Senin masuk ini udah game, berarti kan saya nyalatkan 2 kali. Tapi alhamdulillah adik-adik konsisten sudah menjaga kondisi, itu satu. Yang kedua, ini matangnya nanti. Ketika kita banyak peluang, tidak bisa menciptakan gol karena apa? Ya jam terbang. Sebagai langkah selanjutnya, para pemain akan lebih digenjot untuk memperbaiki masa otot dan lebih meningkatkan kesabaran dalam bermain agar kualitas serangan bisa terjaga. Dari Pekalongan, Ahmad Udin, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang ketinggalan update berita Jateng hari ini, kami telah merangkumnya dalam Flash News CHI berikut ini. Meski tidak memiliki modal yang cukup, seorang ibu rumah tangga di Rembang tetap memberanikan diri maju sebagai calon legislatif. Mengetaskan kasus stunting dan menyerap aspirasi pemuda di Rembang menjadi salah satu misinya jika terpilih menjadi anggota legislatif nanti. Puluhan rumah di 4 desa di Brebes rusak disapu hujan deras dan angin kencang pada Rabu sore. Dalam video amatir warga, angin kencang datang disertai hujan menyapu atap rumah. Persib Pekalongan mengakui keunggulan PSIS dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion Hoegeng, Kota Pekalongan. Dalam laga tersebut, tuan rumah kalah tipis 2-1. Ribuan petani menyerbu gebyar pupuk murah di gudang pupuk Kecamatan Margorejo Pati. Para petani bisa membeli pupuk non-subsidi dengan harga Rp270.000 yang jauh dari harga normal Rp450.000. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian Jateng hari ini pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.